Hati-hati, tidak semua amal yang tampak mulia berakhir dengan surga. Karena dalam Islam, yang paling menentukan adalah akhir kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bersama Anda dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah gak sih kita melihat seseorang yang kelihatannya luar biasa dalam amal, sampai-sampai semua orang kagum, tapi ternyata akhir ceritanya justru mengejutkan? Sahabat Jundu, ada sebuah kisah yang diceritakan langsung oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Suatu hari, Rasulullah SAW berada di medan pertempuran, berhadapan dengan kaum musyrikin. Di tengah para sahabat, ada satu lelaki yang benar-benar mencuri perhatian semua. Orang ini tidak memberi celah sedikit pun kepada musuh. Pokoknya dikejar terus, sangat semangat. Setiap ada musuh yang muncul, langsung dikejarnya, diikutin, ditebas, dibunuh. Pokoknya habis dah semua dengan pedangnya. Luar biasa, Masya Allah. Sampai-sampai para sahabat berkata, wah, hari ini tidak ada seorang pun yang amalnya lebih hebat dari si fulan ini. Bayangkan sahabat Jundu, dipuji para sahabat, dianggap paling berjasa dan paling berani dan paling bermanfaat. Tapi justru di saat itulah Rasulullah SAW berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Beliau bersabda, dia ini termasuk penghuni neraka. Kaget semua orang, kaget. Para sahabat pun kaget. Orang yang begitu semangat di medan perang kok menjadi penghuni neraka? Para sahabat pun terdiam. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, aku akan mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang ini pun akhirnya membuntutin tuh si fulan dari kejauhan, hingga akhirnya dibuntutin si fulan. Ternyata si fulan ini yang sangat semangat dan medan perang ini terluka sangat parah, dan rasa sakitnya itu sudah tidak tertahankan lagi. Ia mulai putus asa, bahkan berharap kematian segera datang. Dan di saat genting itu, ia menancapkan pedangnya ke tanah, membiarkan ujungnya menghadap ke dada. Lalu ia menjatuhkan dirinya sendiri ke pedang itu. Jadi bunuh diri. Ya Allah. Orang yang membututinya itu, yang ngikutin, langsung berlari menemui Rasulullah SAW dengan napas yang ngos-ngosan. Ya, ia berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Lalu ia ceritakan semuanya, kejadian yang begini. Akhirnya mendengar itu, Rasulullah SAW pun bersabda dengan sebuah kalimat yang menggetarkan hati semua orang. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnasi wa huwa min ahli nar, wa inna rajula la ya'malu ahli nar fima yabdu linnasi wa huwa min ahli jannah. Ya, artinya sesungguhnya seseorang bisa saja melakukan amal penghuni surga dalam pandangan manusia, namun pada hakikatnya ia adalah penghuni neraka. Dan seseorang bisa saja melakukan amal penghuni neraka dalam pandangan manusia, namun pada hakikatnya ia adalah penghuni surga. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Teman-teman sahabat Jundu, kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Bukan seberapa hebat amal kita di mata manusia, tapi bagaimana akhir hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal itu dinilai dari akhirnya, dan tak ada satupun dari kita yang boleh merasa aman hingga benar-benar bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sahabat Jundu, masihkah kita sibuk mengejar penilaian manusia? Atau sudah mulai memperbaiki niat dan memohon akhir yang baik? Ini sebagai renungan, dan semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua. Sahabat Jundu dimanapun berada, setelah kita mendengar kisah yang begitu menggetarkan hati, muncul satu pertanyaan besar dalam hati kita semua. Kenapa akhir hidup seseorang bisa berubah drastis? Disinilah para ulama menjelaskan satu kaidah penting. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala berkata, kesimpulannya amal-amal di akhir kehidupan adalah warisan dari amal-amal sebelumnya. Artinya apa? Akhir hidup kita bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan yang kita rawat bertahun-tahun. Apa yang sering kita lakukan secara diam-diam, itulah yang paling berpotensi muncul di saat-saat terakhir. Allah. Sahabat Jundu, para ulama salaf sangat takut dengan su'ul khotimah. Bukan karena mereka kurang amal, justru karena mereka paling paham betapa liciknya hati manusia. Sebagian dari mereka gelisah sambil bertanya, bagaimana ya
akhir hidup ana nanti bagaimana ya, kematian ana bagaimana ya, begitu banyak pertanyaan. Yang lain justru menunduk, merenung dan berkata, apa sebenarnya yang sudah kita perbuat selama ini. Bahkan ada seorang ulama salaf yang berkata dengan diri ya, tidak ada yang lebih membuat mataku menangis selain catatan amal-amalku sendiri. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Bayangkan sahabat jundu, bukan dosa orang lain yang dia takutkan, tapi rekam jejak dirinya sendiri. Suatu hari Sufyan bertanya kepada seseorang ulama, hal abkaka ilmullahi fiik, apakah ilmu Allah tentang dirimu yang membuatmu menangis? Ulama itu menjawab, qala lah, walakin abkani anni la aman, la ajidu lil farah ta'man. Bukan, aku menangis karena aku tidak pernah merasa aman, aku tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Dan lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, tetap hidup dalam rasa takut yang mendalam. Ia sering menangis dan berkata, aku khawatir namaku tercatat sebagai orang yang celaka. Dan aku khawatir imanku dicabut tepat di detik-detik terakhir hidupku. Subhanallah. Sementara sahabat junub, Malik bin Dinar setiap malam bangun memegang jenggotnya sambil berdoa, wahai Tuhanku, Engkau pasti tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Lalu, di manakah tempat Malik bin Dinar? Ya Rob, doa-doa orang sufi, orang soleh seperti itu masih pada nggak merasa aman, pada ketakutan juga. Apalagi kita yang amalnya masih kurang, yang jauh dari seperti orang-orang soleh. Sahabat jenuh, inilah yang membuat para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf sangat takut terhadap kemunafikan. Bukan munafik besar yang terlihat jelas, tapi munafik kecil yang tersembunyi di dalam hati. Mereka takut kalau benih kecil itu tumbuh perlahan menguasai hatinya, dan akhirnya menutup hidup mereka dengan kehancuran imannya. Maka pelajarannya bukan sekadar bagaimana akhir hidup kita nanti, tapi pertanyaannya yang jauh lebih dalam. Apa itu? Apa yang sedang kita rawat dalam hati kita hari ini? Karena apa yang kita biasakan sekarang, itulah yang akan Allah wariskan. Allah. Ini yang perlu dihati-hatikan ya sahabat jundu. Di saat-saat terakhir hidup kita, semoga Allah menjaga iman kita. Hari ini, besok, dan hingga nafas terakhir. Sahabat jundu dimanapun berada, ada satu hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Kenapa orang-orang soleh justru hidup dalam ketakutan? Padahal mereka dikenal zuhud, imannya kuat, amalnya juga luar biasa, Masya Allah. Jawabannya cuma satu. Karena mereka takut pada satu hal yang sangat serius, yaitu kematian su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati dan jiwa para ulama salaf yang bijak selalu dipenuhi rasa cemas, bukan karena kurang percaya pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Ya Rabb, orang-orang soleh, orang-orang yang berkeramat aja pada begitu, weng. Apalagi kita ya. Ya jauh dah, ya Rabb jauh. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ketakutan para kekasih Allah itu sangat beralasan. Mereka takut jika dosa-dosa kecil yang diremehkan, kesalahan-kesalahan yang dianggap sepele, perlahan menipu hati mereka, hingga akhirnya menyeret mereka ke dalam penderitaan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena itulah sahabat jundu, mereka hidup di antara dua sayap, takut terhadap dosa dan berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrullah?" Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang datang secara tiba-tiba? Al-A'raf ayat 99. Ayat ini kata Ibnu Al-Qayyim bukan untuk orang beriman yang bertobat, tapi untuk mereka yang berbuat durhaka namun merasa aman. Dahsyat, luar biasa. Karena satu hal yang sangat berbahaya adalah berbuat dosa lalu merasa Allah Maha Pengampun. Padahal Rasul dan para ulama mengingatkan, tidak ada yang merasa aman dari rekayasa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Ini yang harus dipahami semua sahabat jundu. Kemudian para ahli ma'rifat takut pada satu bentuk rekayasa Allah, bukan siksa yang cepat, tapi siksa yang ditunda. Dosa terus dilakukan, nikmat tetap mengalir, hidup terasa aman. Tanpa sadar, hati menjadi sombong, dan dosa terasa biasa saja. Hingga suatu saat sahabat jundu, ketika hati sudah malas, kering dari zikir, dan jauh dari taat, siksaan itu datang tanpa disadari. Masalah lain yang mereka takutkan adalah ini yang ditakutin. Ketika seseorang mulai melalaikan Allah, jarang berzikir, meremehkan ibadah, Allah pun juga membiarkannya. Karena ia sendiri memilih untuk menjauh dari Allah SWT. Dan ketika Allah meninggalkan seseorang hamba, bencana demi bencana bisa datang.
bukan selalu berupa musibah besar. Tapi ini yang paling ngeri, hati yang keras dan iman yang mati pelan-pelan. Sahabat Jundu, ada juga ketakutan yang lebih dalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dosa-dosa kita, sementara kita sendiri tidak merasa berdosa, dosa yang sudah dianggap normal, kesalahan yang tidak lagi terasa salah, maka kutukan Allah bisa datang tanpa kita sadari. Dan yang terakhir, para ulama salaf juga takut ketika diuji, bukan takut pada ujiannya, tapi takut gagal bersabar. Karena ujian yang tidak disikapi dengan sabar justru bisa menipu hati mereka semua dan menjatuhkan iman mereka semua. Sahabat Jundu dirahmati Allah SWT, inilah sebabnya orang-orang soleh selalu hidup dalam kewaspadaan. Bukan karena mereka putus asa, tapi karena mereka ingin meninggal dalam keadaan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan untuk kita semua, sahabat Jundu, apakah kita sedang merasa takut kepada Allah atau justru merasa aman darinya? Karena disitulah letak perbedaannya. Sahabat Jundu, dari semua kisah yang kita dengar hari ini, satu benang merahnya sangat jelas. Tidak ada seseorang pun yang boleh merasa aman dengan amalnya sendiri. Orang yang dipuji paling berjasa bisa terjatuh di akhir hidupnya. Ulama besar pun menangis karena takut pada catatan amalnya sendiri. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru hidup dalam rasa takut. Takut kehilangan iman di detik-detik terakhir. Bukan karena mereka tidak yakin pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena mereka sangat memahami betapa lemahnya hati manusia. Nah, hari ini sahabat Jundu, kita masih bisa sholat. Hari ini kita masih bisa berzikir pada Allah. Hari ini kita masih merasa iman kita ini masih ada di dada kita. Tapi sahabat Jundu, tidak ada satupun dari kita yang tahu bagaimana akhir napas kita nanti, akhir kematian kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Maka dari itu sahabat Jundu, jangan pernah kita merasa aman dan jangan pernah berkata aku sudah cukup baik. Jangan pernah merasa dosaku nggak seberapa, karena yang paling berbahaya adalah bukan dosa besar yang ditangisi, tetapi dosa kecil yang tidak lagi terasa sebagai dosa. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, mari kita tutup kisah ini dengan satu doa dalam hati. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Semoga Allah menjaga iman kita hari ini, menjaga esok hari, dan mengembalikan kita kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat Jundu, kalau kisah ini menyentuh hati semua sahabat Jundu, kalau kisah ini menjadi pengingat dan membuat berhenti sejenak dan bisa merenung, maka bantu channel ini dengan subscribe, karena di sini kita tidak sekedar bercerita, tapi saling mengingatkan dalam kebaikan. Aktifkan juga loncengnya agar sahabat Jundu tidak tertinggal kisah kita berikutnya yang penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan iman yang lebih baik. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.